Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pebalap Jepang yang menjadi pendatang baru di kelas MotoGP, Ai Ogura, bisa menjadi ancaman baru bagi Marc Marquez dan Francisco Pecco Bagnaia. Di seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Buriram, Thailand, juara dunia Moto2 itu tampil sangat menjanjikan. Ai Ogura tahun ini menjadi pebalap tim satelit Trackhouse Aprilia. Nama-nama besar, status sebagai rookie, tidak menghalangi Ogura meraih posisi terbaik. Debut yang luar biasa bagi Ai Ogura di Thailand dengan mengamankan posisi kelima, sekaligus menjadi rider Aprilia terbaik di MotoGP Thailand 2025. Setelah finish keempat dalam sesi sprint race di sirkuit internasional Chang sepanjang 4,5 km di Buriram, Ogura sukses finish di urutan kelima balapan utama MotoGP Thailand 2025. Padahal ini baru balapan pertamanya di kelas MotoGP. Balapan diadakan selama 26 putaran dalam suhu hampir 40 derajat dan lebih dari 50 derajat di aspal. Namun, kondisi tersebut tidak mengganggu pembalap Jepang itu. Ia mengendarai Aprilia Race GP di lintasan dengan percaya diri. Pada akhirnya, pembalap berusia 24 tahun itu melintasi garis finish di posisi kelima, hanya terpaut 7 detik di belakang sang pemenang Marc Marquez. Saya bahkan lebih gembira daripada setelah sprint. Karena saya sempat mengobrol dengan kru saya. Kami membicarakan tentang bagaimana semuanya berjalan dengan baik, tetapi balapan utama akan jauh lebih rumit. Namun, kami juga terlibat penuh selama balapan utama. Saya senang dengan itu, kata Ogura dikutip Speedweek. Ogura mengklaim sangat terkejut dengan hasil debutnya di Thailand. Apalagi kondisi ban motornya semakin aus. Setelah 6 atau 7 putaran, cukup sulit untuk mengendalikan kausan ban. Namun, saya sudah menduganya sebelum balapan dimulai, jadi itu bukan kejutan yang buruk, ujarnya. Secara fisik, Ogura menyebut baik-baik saja balapan di tengah iklim yang panas. Bahkan, dia mengklaim kondisinya tidak terlalu menantang baginya. Pengalamannya balapan di Asia menjadi bekal untuk menghadapi suhu panas di Thailand. Bagi banyak pembalap lain, itu lebih sulit. Saya tidak punya masalah dengan itu dan itu bagus untuk saya. Saya mungkin mengatasinya dengan baik karena saya telah berkompetisi di banyak balapan di Asia dalam Asia Talent Cup dan kondisi ini normal, ucapnya. Hal tersulit hari itu adalah manajemen ban. Pada hari Sabtu saya belajar banyak dari Pecco. Kecepatan saya dalam balapan itu baik-baik saja, bahkan sampai akhir. Setelah debutnya di MotoGP, Ogura berada di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dia juga menjadi pembalap Aprilia terbaik. Pol Espargaro melihat, Alex dan Marc Marquez berada dalam posisi istimewa yang akan mereka manfaatkan. Pol Espargaro, dalam perannya sebagai komentator DAZN, menganalisis strategi Marc Marquez. Espargaro mengingat komentar dari Alex Marquez, saat ia menyalip saya kurang lebih tahu bahwa itu karena tekanan ban depan, tetapi kemudian saya mulai ragu apakah ia mempermainkan saya. Bahkan saudaranya, yang paling mengenalnya, meragukan strategi Marc. Jadi kepintaran Marc yang selalu menyembunyikan trik membuat semua orang ragu, termasuk Alex, kata Espargaro geli. Pembalap penguji KTM menyoroti, kendali Marc atas motor Ducati, di Thailand, setelah uji coba di mana semua orang mampu dan punya waktu untuk menyempurnakan motor. Ia juga menekankan bahwa, setelah acara di Thailand, kami akan pergi ke sirkuit yang, a priori, menguntungkannya, seperti Argentina atau Austin. Apa yang akan kita lihat mulai sekarang? Jika kita melihat Marc mendominasi dari awal hingga akhir, maka saya tidak berpikir kesinambungan kejuaraan ini akan jauh berbeda dari apa yang telah kita lihat di awal, kata Espargaro berani. Di luar kemenangannya, Marquez cukup beruntung bisa berbagi podium dengan saudaranya. Saya juga cukup beruntung bisa berbagi lintasan di MotoGP dengan saudara saya dan itu pasti perasaan yang luar biasa. Menjadi yang kedua atau pertama, tidak masalah, di posisi 5 besar, pasti ada perasaan yang luar biasa. Dalam kasus saudara Marquez, mereka juga merupakan rekan pabrikan di Ducati, sehingga mereka memiliki keuntungan ekstra. Mereka bisa merayakan, mereka bisa berkomentar, dan mereka juga bisa saling membantu, saling memberi tips agar bisa saling membantu. Karena selain itu, dengan menggunakan MotoGP 2024 ini berarti informasi dapat mengalir dari satu kotak ke kotak lainnya tanpa banyak tabu, dengan informasi yang jauh lebih murni. Lalu mereka bisa saling membantu. Berlatih di rumah juga membantu.
Mereka berada dalam posisi istimewa yang kemungkinan besar akan mereka manfaatkan dan akan meningkat seiring berjalannya musim, katanya. Meski Ducati sedang dalam momen bagus, KTM tengah mengalami kesulitan besar. Brad Binder dan Enea Bastianini adalah pembalap terbaik untuk merek Austria, masing-masing di tempat ke-8 dan ke-9, tetapi hampir 20 detik di belakang pemimpin. Pedro Acosta, sementara itu, mengalami terjatuh di tahap awal lomba. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, meraih hasil yang cukup bagus di MotoGP Thailand. Pebalap berusia 30 tahun itu merasa menjalani start menjanjikan. MotoGP 2025 sudah menyelesaikan seri pertama. MotoGP Thailand digelar pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 2 Maret tahun 2025. Rider Ducati, Marc Marquez, menjadi pemenang sprint race dan main race. Morbidelli juga berhasil meraih poin. Dia finish ke-5 saat sprint race, lalu finish ke-4 saat main race. Dengan raihan itu, Morbidelli sudah cukup puas. Kini, dia tak sabar segera menatap balapan berikutnya. MotoGP 2025 akan lanjut memainkan MotoGP Argentina, race berlangsung pada pertengahan Maret tahun 2025. Saya sangat senang dengan balapan di Buriram ini, yang pertama dengan tim. Kami menjalani 2 balapan yang solid dan tim menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa, kata Morbidelli dalam rilis yang diterima Detik Sport. Mereka meyakinkan saya untuk menggunakan ban depan soft dan itu pilihan tepat. Saya tak bisa lebih bahagia lagi dengan bagaimana akhir pekan berjalan secara keseluruhan. Kami menjalani awal yang menjanjikan dan kami tak sabar menuju balapan berikutnya, di mana kami akan mengerahkan kemampuan maksimal. Kami kuat, kita tunggu saja apa yang bisa kami lakukan, kata Morbidelli menambahkan. Enea Bastianini syukuri hasil tak terduga di MotoGP Thailand, start ke-20, finish ke-9 pakai KTM. Pembalap anyar Red Bull KTM T3, Enea Bastianini, menorehkan hasil mengejutkan dalam balapan MotoGP Thailand di sirkuit Buriram, Minggu, tanggal 2 Maret tahun 2025. Meski start dari posisi 20, Bastianini berhasil finish di posisi 9 dengan motor RC16 yang saat ini dianggap kurang kompetitif. Sebelumnya, Bastianini sempat diragukan setelah kesulitan beradaptasi selama tes pramusim. Ia juga hanya finish ke-18 dalam sprint, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Ia bahkan tercatat 30 detik lebih lambat dibandingkan catatan waktunya saat menang di trek yang sama pada 2024 bersama Ducati Lenovo Team. Namun, di balapan utama, Bastianini menggebrak. Ia menyalip banyak pembalap dan finish ke-9, hanya tertinggal 0,124 detik dari Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing. Hasil ini mengingatkan kepada performa Bastianini saat masih membela Ducati, di mana ia selalu tampil kuat pada paruh kedua balapan. Hasil ini sedikit lebih baik dari dugaan saya. Ini balapan yang baik, terutama di tengah balapan ketika saya lebih cepat dari para rider di 7 besar. Namun, hal yang terpenting adalah belajar dan memahami bagaimana performa saya dibandingkan pembalap lain, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan saya, ujarnya via Crash.net. Saya kembali mengonfirmasi perasaan saya, kami kehilangan kecepatan di bagian tengah tikungan, terutama di tikungan lambat, dan akibatnya kami kehilangan sekitar 5-6 km per jam. Ini berdampak pada akselerasi keluar tikungan, terutama saat ban masih baru, lanjut juara dunia Moto2 2020 ini.